Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku tak ingat lagi hari keberapa aku tinggal di rumah itu. Kalender di dinding sudah berhenti sejak bulan lalu, dan jam dinding hanya berdetak kalau sedang tidak terdengar suara napas dari dalam tembok. Malam itu, aku sudah bersiap keluar. Aku bawa tas, dompet, kunci motor, semua. Aku sudah janji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi malam ini, aku akan tinggalkan rumah ini. Aku tak peduli lagi soal warisan, rumah peninggalan orang tuaku, atau apapun yang dulu membuatku bertahan. Pukul 9.37. Aku lihat jam terakhir kali. Aku buka pintu perlahan. Tapi begitu pintu terbuka, yang kulihat hanya lorong. Bukan halaman, bukan jalan depan rumah, tapi lorong panjang, gelap, berbau busuk, seperti lorong rumah sakit yang terbakar. Aku mundur, menutup pintu. Tapi saat ku toleh ke belakang, itu bukan ruang tamu. Dinding rumahku sudah berubah, jadi seperti kamar mandi tua, dengan ubin berlumut dan genangan darah di lantainya. Aku panik. Aku berlari ke kamar. Ku sambar senter kecil di meja. Tapi senter itu hanya menyala saat diarahkan ke satu arah, ke langit-langit. Dan di sana dia tergantung. Tubuhnya patah-patah. Kepalanya miring menatapku. Matanya kosong, tapi dari bibir hitamnya dia berbisik pelan, menyebut namaku. Jalu, buka pintunya. Sudah waktunya aku masuk. Aku tak bisa teriak. Leherku seperti dicekik. Tapi aku mendengar suara-suara lain di balik tembok. Suara orang mengetuk dan membalas ketukan dari dalam. Lalu aku sadar, dia tak datang dari luar. Dia selama ini sudah di dalam. Dan satu-satunya jalan keluar adalah menjadi rumah itu. Namaku Jalu. Dan aku menulis ini bukan karena berani, justru sebaliknya. Karena kalau aku diam, mungkin semua yang terjadi di desa ini akan menghilang begitu saja, seperti orang-orang yang pernah tinggal di dalamnya. Hari aku kembali ke Langensari, cuaca mendung, langit muram, dan jalanan tampak seperti belum dilalui siapapun selama berhari-hari. Langensari bukan tempat besar, hanya desa kecil yang berdiri di tepi hutan Karangjati, sekitar 2 jam dari kota. Dulu, aku dibesarkan di sana. Rumah peninggalan bapakku masih berdiri, rumah dengan dinding kayu jati yang mulai lapuk, cat yang terkelupas di banyak sudut, dan halaman belakang yang sekarang lebih mirip semak liar ketimbang taman. Sudah hampir 12 tahun aku tak menginjakkan kaki di desa itu. Alasannya sederhana, kuliah, kerja, pindah-pindah kota, lalu entah kenapa, selalu ada alasan untuk tidak pulang. Tapi ketika kabar datang, kabar bahwa rumah itu harus segera diurus karena akan dibongkar paksa jika terus dibiarkan kosong, aku memutuskan untuk kembali. Kupikir, mungkin ini saatnya. Sekalian mengenang masa kecil, sekalian menutup lembar lama. Tapi dari detik pertama aku menjejak tanah Langensari, semuanya terasa salah. Bukan karena desa itu berubah secara fisik,
Rumah-rumah masih berdiri, jalan kecil masih sama. Bahkan suara jangkrik di sore hari masih sama. Tapi ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat kulitku merinding diam-diam. Aku sempat berhenti di warung pinggir jalan. Warung yang dulu ramai, sekarang sepi. Hanya satu orang di sana, penjualnya. Seorang ibu tua yang menatapku lama saat aku bilang aku anak dari almarhum Pak Suryo. Ibumu dulu suka nyapu halaman tiap sore, katanya lirih. Aku mengangguk, tersenyum kecil, tapi dia tak membalas. Matanya hanya menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terkunci. Saat aku pamit, dia hanya bilang satu kalimat, sangat pelan. Kalau malam nanti kau dengar ketukan, jangan buka apapun, bahkan mata. Aku mengira itu lelucon, atau mungkin semacam peringatan ala orang kampung. Tapi saat aku masuk ke halaman rumah dan melihat pintu tua itu, masih sama seperti dulu, ada rasa dingin yang naik dari telapak kakiku hingga tengkuk. Dan saat aku membuka pintu untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, bau tanah basah langsung menyambutku. Bukan aroma nostalgia, tapi sesuatu yang lembab, tua, dan seperti menyimpan napas. Aku berdiri lama di ambang pintu. Dan saat itu aku tahu, rumah ini masih dihuni, tapi bukan oleh orang tuaku. Keesokan paginya, aku keluar untuk melihat-lihat sekeliling desa. Dulu, Langensari punya kehidupan yang hangat. Ibu-ibu menyapu halaman, anak-anak bersepeda, suara radio dari rumah ke rumah. Sekarang, hanya ada hening, terlalu hening untuk pagi hari. Sebagian besar rumah terlihat kosong. Cat mengelupas, pagar berkarat, tanaman merambat naik ke jendela. Tapi, entah kenapa aku merasa tidak sendirian. Ada sesuatu di balik jendela-jendela itu. Bukan bayangan, bukan suara, tapi perasaan. Seperti sepasang mata yang terus mengikuti langkahku. Beberapa jendela bahkan terbuka sedikit, tidak lebar, hanya cukup untuk mengintip. Atau mungkin menunggu seseorang masuk. Aku mencoba menyapa tetangga lama. Rumah Bu Rumiah masih di ujung jalan. Saat ku ketuk pintunya, cukup lama baru pintu terbuka. Wajahnya muncul hanya separuh, mata sembab seperti tak tidur berhari-hari. "Burum, saya Jalu, anaknya Pak Suryo." Dia menatapku lama. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Hanya bisik lirih. "Kau harus pergi sebelum malam jatuh." Aku terdiam. "Maksudnya, Bu?" Dia hanya menggeleng cepat, lalu menutup pintu begitu saja. Bahkan daun pintu tak sempat kembali ke posisi, sudah diseret rapat hingga terdengar bunyi kait terkunci dari dalam. Aku mencoba bertanya ke tetangga lain, tapi hasilnya sama. Mereka tak mau bicara panjang. Beberapa malah tidak keluar sama sekali meski aku tahu mereka di dalam. Terdengar suara langkah, suara kursi ditarik pelan, dan suara napas berat. Di ujung gang, aku melihat rumah Pak Sanip, yang dulu terkenal galak. Tapi sekarang rumahnya seperti kuburan terbuka. Pintu terayun perlahan karena angin. Namun saat aku dekati, pintunya berhenti bergerak, seolah ada yang memegang dari dalam. Aku mundur. Dan saat aku kembali ke rumah, aku sadar, di sepanjang jalan kecil itu, tak ada satupun suara manusia. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada TV menyala, tidak ada motor lewat. Tapi malam itu, aku tahu semua rumah itu tidak benar-benar kosong. Beberapa rumah terbengkalai memang, tapi masih dihuni. Sore itu aku berjalan ke ujung desa.
berharap menemukan warung yang masih buka. Dulu di sana ada warung kecil yang biasa ramai tiap sore. Sekadar kopi, gorengan, dan cerita-cerita kecil dari warga. Ternyata warung itu masih ada, tapi tak seperti dulu. Kursi-kursi plastiknya tinggal 2. Meja panjang kini lapuk dan miring. Di belakangnya duduk seorang perempuan tua. Tubuhnya kecil, punggungnya membungkuk, rambutnya digelung asal, dan tangan kirinya tremor ringan saat menyodorkan gelas kopi. Dia menatapku lama sebelum akhirnya bertanya, "Anaknya Pak Suryo ya?" Aku mengangguk. Dia tak banyak basa-basi. Kami duduk dalam diam beberapa saat, hanya ditemani suara angin yang sesekali menyentuh genting. Kemudian dia berkata lirih, nyaris seperti gumaman, "Kalau kau dengar ketukan malam-malam, bukan berarti dia baru datang. Bisa jadi dia sudah dari tadi di dalam." Aku menoleh padanya, tapi matanya tak menatapku. Pandangannya kosong, jauh, seolah sedang melihat ke suatu tempat yang hanya bisa dilihatnya sendiri. "Apa maksudnya, Bu?" Perempuan itu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita, pelan-pelan, seperti orang membaca dari mimpi buruknya sendiri. Katanya, semua ini bermula dari seorang perempuan muda, pendatang yang tinggal di rumah paling ujung dekat hutan Karangjati. Namanya Raras. Tidak banyak yang mengenalnya. Dia tinggal sendiri, pendiam, dan hanya sesekali terlihat di pasar atau di musala. Suatu malam, tubuhnya ditemukan tergantung di belakang rumahnya. Bunuh diri. Tidak ada surat. Tidak ada alasan. Warga berinisiatif mengurus jenazahnya. Tapi saat dimandikan, seseorang berkata mereka melihat air matanya menetes, padahal tubuhnya sudah dingin. Dan ketika dikafani, mereka terburu-buru karena hujan lebat. Dalam tergesa-gesa itu, tali kafannya tak dibuka. Tali di bagian kepala masih terikat simpul mati. Sejak itu, dia tak pernah benar-benar tenang, ujar ibu tua itu pelan, nyaris berbisik. Dia tidak marah. Dia hanya belum selesai. Aku merinding. Kuburannya di mana? Ibu itu hanya menunjuk ke arah utara, ke ujung jalan setapak yang mengarah ke hutan. Tapi jangan cari, karena kadang tanahnya juga sudah tak tahu di mana dia tinggal. Malam pertama aku menginap di rumah warisan bapak, terasa lebih dingin dari yang kuingat. Bukan dingin cuaca, tapi semacam rasa sepi yang menempel di kulit. Seperti udara yang menyimpan sesuatu yang menunggu aku memejamkan mata. Aku menyiapkan tikar tipis dan selimut dari lemari tua. Kamar bapak dan ibu masih seperti dulu. Tidak ada listrik malam itu. Lampu sentir jadi satu-satunya penerang. Suaranya mendesis pelan. Sumbu apinya bergetar kecil, seolah juga gelisah. Pukul 11 malam, aku mulai berbaring. Pukul 2 kurang seperempat, aku terbangun. Tak ada suara. Lalu tok, 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 tok ketukan. Pelan, sangat pelan. Dan yang membuat napasku tersangkut di tenggorokan. Ketukan itu berasal dari bawah ranjang. Kupikir tikus, atau mungkin kayu yang mengembang karena udara lembab. Aku mencoba berani, kutundukkan kepala, mengintip perlahan ke bawah, tapi hanya ada gelap. Gelap yang terlalu pekat bahkan untuk senter kecil sekalipun. Kujaga diriku tetap diam, tapi telingaku menangkap sesuatu, sebuah bunyi samar, seperti seretan napas dari balik lantai. Aku tak tidur sampai subuh, dan saat pagi datang, aku bangun dengan kepala berat dan mata perih. Langkahku gontai ke dapur untuk cuci muka.
Tapi saat aku kembali ke kamar, aku terpaku. Ada jejak tanah basah di lantai kayu. Tidak banyak, tapi cukup jelas. Setapak-tapak kecil, seperti telapak kaki yang meninggalkan lumpur dari dalam tanah. Jejak itu dimulai dari bawah ranjang dan berakhir tepat di depan lemari tua di pojok kamar. Lemari yang semalam tidak terbuka. Malam keduaku di rumah itu terasa lebih berat. Seperti rumahnya sendiri menolak kehadiranku. Dinding kayu berderit pelan tanpa sebab, dan udara dalam kamar menebal seperti uap tak kasat mata. Aku duduk di ranjang, lampu sentir menyala lemah, hanya mengusir gelap sejengkal dari nyala apinya. Kemudian ku dengar sesuatu, suara gesekan pelan, seperti ada kain diseret melintasi permukaan kasar. Awalnya dari dapur, lalu pindah ke ruang tengah, dan kemudian berhenti tepat di atas kamar. Aku menahan napas. Suara itu kembali terdengar. Kali ini dari dalam kamar, dari atas kepalaku. Dengan jantung berpacu, aku mendongak perlahan ke langit-langit, dan aku menyesal melakukannya. Di antara balok kayu yang berdebu, ada sesuatu yang menggantung terbalik. Bentuknya menyerupai manusia. Tubuhnya terbungkus kain putih kotor. Bagian bawahnya robek-robek seperti telah diseret melalui tanah basah. Kepalanya terkulai ke bawah. Matanya terbuka lebar, menatap langsung ke arahku. Terbalik. Hitam. Kosong. Dan mati. Dari tubuhnya menjulur tali panjang yang terlilit di leher, lalu menyangkut di antara celah balok atas. Dan di tiap goyangan kecil, tubuh itu berputar sedikit, memunculkan bunyi serak kain pada kayu tua. Gesek, gesek. Aku tidak bisa berteriak, tidak bisa gerak. Lidahku kaku, tubuhku membeku. Detik-detik berlalu seperti kabut yang tak mau berlalu. Dan kemudian kepalanya bergerak. Pelan, miring, seolah ingin memastikan aku melihat dia. Aku memejamkan mata sekuat mungkin. Dan ketika aku buka kembali, dia sudah tidak ada. Tapi dari atas langit-langit, tetesan air tanah menetes perlahan ke lantai, membentuk titik kecil berwarna kecoklatan. 1, 2, 3. Aku tak tidur malam itu. Dan pintu kamarku paku dari dalam. Sore harinya, aku duduk di teras dengan secangkir kopi pahit. Pikiranku masih dihantui oleh apa yang kulihat semalam. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya mimpi buruk karena kelelahan. Tapi jejak tanah di lantai kamar belum hilang, dan langit-langit tempat itu menggantung kini punya bekas noda. Hitam membulat, angin sore bertiup pelan dari arah hutan. Senja mulai menurun, dan langit membentuk warna jingga kemerahan, seperti luka lama yang dibuka kembali. Saat itulah aku melihat seorang anak kecil berdiri di depan pagar rumah. Dia mengenakan baju lusuh, celananya robek di lutut, kulitnya pucat, dan rambutnya berantakan seperti belum pernah disisir. Tapi yang paling aneh, dia berdiri terlalu diam untuk ukuran anak-anak. Tak bergerak, hanya menatapku dengan pandangan kosong. Aku bangkit pelan dan menghampirinya. "Kamu tinggal di mana?" Dia tidak menjawab, tapi perlahan melangkah masuk ke halaman, lalu duduk di ujung tangga teras. Tangannya kotor, dan di kuku-kukunya ada tanah kering. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Rumah ini, dulu yang terakhir dikunjungi si tamu." Aku menelan ludah. Siapa tamu itu? Anak itu menunjuk ke arah langit yang mulai merah. Senjanya aneh hari itu.
Merahnya terlalu pekat, bukan jingga hangat, tapi seperti merah basah, seperti daging mentah yang diperas. Kalau senja merah, dia datang, bisiknya. Dia suka warna itu, karena warnanya seperti waktu dia ditinggal di dalam tanah. Aku merasa darahku turun ke kaki, dan saat aku hendak bertanya lagi, anak itu menoleh ke arahku, dan matanya berubah, putih. Seluruh bola matanya. Tak ada iris, tak ada pupil. Hanya putih, susu yang dingin dan kosong. Aku mundur satu langkah. Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, anak itu mengedipkan mata, dan warna matanya kembali seperti semula. Dia bangkit pelan, berjalan pergi, dan tanpa menoleh berkata, "Dia datang kalau ada yang buka pintu." Dan saat aku menoleh ke arah rumah, pintu depanku terbuka sedikit, padahal aku yakin tadi sudah kukunci. Pagi itu, rasa penasaran mendorongku keluar rumah. Belakang rumahku langsung berbatasan dengan semak dan rumpun bambu tua yang menjalar ke arah hutan karangjati. Dulu, saat kecil, aku dilarang bermain ke sana. Ibu hanya bilang, "Di situ banyak yang disimpan." Aku menyusuri jalur tanah setapak, daun-daun kering menutupi sebagian jalannya. Lalat-lalat kecil beterbangan, dan hawa lembab makin pekat ketika aku menyingkap semak berduri yang tumbuh liar. Di tengah semak, aku menemukan sebidang tanah yang aneh. Tanahnya menggembung tak rapi, seolah baru ditimbun, tapi juga lama. Tak ada nisan. Hanya beberapa batu diletakkan asal, dan di salah satu sisi terlihat bunga Kamboja yang sudah kering dan busuk. Bau yang menyengat keluar dari tanah itu. Bukan seperti bangkai, tapi anyir yang tajam menusuk sampai ke pangkal hidung dan membuatku mual. Aku sempat ingin meninggalkan tempat itu, tapi suara dari balik semak membuatku menoleh. Seorang kakek berdiri di sana. Kurus, memegang tongkat kayu, wajahnya keriput, dan matanya sayu tapi tajam. Dia menatap tanah itu lama, lalu berkata, "Itu kuburan, tapi bukan kuburan biasa. Mayat di situ nggak pernah kering." Aku mengerutkan dahi. "Apa maksudnya, Kek?" Kakek itu mendekat, duduk di atas batu besar, tak jauh dari kuburan. Matanya tidak berkedip saat berkata, "Kalau kau gali sekarang, kain kafannya masih basah, seperti baru kemarin dikubur. Padahal itu udah belasan tahun. Karena dia nggak mau selesai. Dia ditaruh di situ bukan karena selesai, tapi karena orang-orang takut." Aku menatap tanah itu dengan perasaan aneh. Di satu sisi ingin pergi, di sisi lain aku merasa seperti dia tahu aku ada di situ. "Siapa yang dikubur di sini?" tanyaku. Kakek itu hanya menghela napas, lalu pelan berkata, "Yang kau sebut tamu." Kemudian dia berdiri pelan dan mulai berjalan kembali ke arah jalan setapak. "Kau seharusnya nggak balik, Nak. Karena kalau tanah ini ingat kau, dia akan datang mengingatkan." Malam Jumat pertama sejak aku kembali, udara di Langensari berubah ganjil. Angin berhenti, daun-daun seperti menahan napas, dan langit tak berbintang, seolah langit pun menolak melihat ke bawah. Aku berjalan menyusuri gang kecil menuju masjid lama. Bangunannya sudah reot, jarang dipakai, dan di sampingnya ada sebuah sumur tua yang sejak dulu dikenal angker. Sumur itu dikelilingi pagar kayu rendah, sebagian sudah lapuk. Lumut tumbuh di sekitarnya, dan bau lembab seperti lumpur basi keluar dari lubangnya yang gelap. Beberapa warga dulu pernah cerita bahwa sumur itu menyimpan sesuatu.
tapi tak ada yang pernah mau menjelaskan lebih jauh. Tepat pukul 11 malam saat aku melintas di dekatnya, aku mendengarnya. Jeritan. Bukan jeritan biasa. Ini jeritan perempuan, melengking, penuh rasa sakit. Seolah keluar dari rongga dada yang belum habis menangis. Bukan hanya sekali, tapi berulang. Kadang lirih, kadang meledak dalam kemarahan dan ketakutan bersamaan. Suara itu datang dari dalam sumur. Aku mematung. Suara itu seperti memanggil, menyeret. Seolah bila aku terlalu lama di situ, aku akan ikut berlutut dan melihat ke dalam lubangnya. Seorang bapak tua penjaga mushola tiba-tiba muncul dari balik tembok dan menarik lenganku menjauh. Jangan dengarkan, terlalu lama. Nanti kau ikut turun. Kami duduk di pelataran mushola. Lelaki tua itu menunduk dalam diam beberapa saat, lalu akhirnya bicara pelan. Dulu dia diseret ke sumur itu, masih hidup, tapi tak bisa menjerit waktu itu. Sekarang, setiap malam Jumat, dia mengulang jeritannya sendiri. Aku menggeleng. Kenapa tidak ditutup saja? Lelaki itu hanya menghela napas panjang. Sudah pernah, bukan sekali, pakai batu, pakai papan, bahkan pernah pakai cor. Tapi tiap pagi, penutupnya hilang. Seperti ada yang dari dalam menolak ditutup. Aku menatap kembali ke arah sumur. Kali ini sunyi, tapi hawa dinginnya masih menusuk. Seperti jeritan tadi masih menggantung di udara. Aku sadar malam Jumat di desa ini bukan malam biasa, dan yang ada di bawah belum ingin dilupakan. Saat membersihkan lemari tua di ruang keluarga, aku menemukan sebuah album foto lama milik ibu. Kertasnya sudah menguning, dan setiap halaman berisi gambar hitam putih yang bercerita tentang masa kecilku di Langensari. Aku membuka perlahan, mengenang wajah-wajah yang dulu pernah hadir. Tapi saat menatap foto rumah kami, sesuatu membuat darahku membeku. Di hampir setiap foto, ada satu sosok berdiri di balik jendela rumah. Sosok itu samar, hanya bayangan putih dengan bentuk yang aneh, bukan manusia biasa. Aku mengernyit dan mengusap mataku, yakin itu hanya efek cahaya. Tapi saat melihat lebih dekat, sosok itu terlihat seperti mengamati. Tubuhnya membungkuk sedikit, seperti sedang mengintip ke dalam rumah. Dan di beberapa foto, posisi sosok itu berubah, dari berdiri di jendela dapur ke jendela kamar. Yang paling menakutkan, di foto terbaru yang aku ambil sendiri kemarin, sosok itu tampak jauh lebih jelas. Kini dia berdiri sangat dekat dengan kamera, matanya hitam pekat menatap kosong. Aku mencoba menunjukkannya pada ibuku melalui telepon, tapi dia hanya diam lalu berkata, "Jalu, jangan terlalu dalam menggali masa lalu." Dia tidak suka dikenang. Foto-foto itu seperti pesan terselubung dari sesuatu yang tidak ingin hilang. Dan aku mulai sadar bahwa sosok dalam foto itu bukan hanya bayangan. Dia selalu ada. Di ujung desa dekat sebuah punden tempat pemujaan lama yang sudah hampir terlupakan, ada sebuah gubuk reot yang dihuni oleh seorang lelaki tua. Warga menyebutnya Mbah Karto, pria yang dikenal aneh dan menyendiri. Aku pernah dengar, dulu ia adalah penjaga punden yang menjaga batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Ketika aku mendekat, aku menemukan Mbah Karto sedang duduk bersila di depan gubuknya, di tengah asap dupa yang mengepul tebal. Matanya kosong tapi penuh waspada. Aku mencoba mengobrol, tapi jawabannya selalu samar dan berulang.
Kalau dia sudah berdiri di atas genteng rumahmu, jangan pernah lihat matanya. Katanya pelan. Karena kalau kau pandang matanya, kau tak akan bisa kembali ke dunia ini. Aku menelan ludah. Siapa dia, Mbah? Ia tertawa kecil, tapi suaranya bergetar. Dia bukan manusia, tapi bukan juga hantu biasa. Dia yang tak selesai, yang masih menunggu sesuatu. Bahkan waktu dia berdiri di atas genteng di siang bolong, itu pertanda buruk. Aku menatap punden yang penuh lumut dan dedaunan kering. Terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Mbah Karto menyalakan dupa lagi dan berkata, "Jalu, jangan terus mencari. Kalau dia ingin kau tahu, dia akan datang sendiri." Aku pulang dengan pikiran kacau. Malam itu, aku tak berani melihat ke atas genteng rumahku. Hari itu, matahari menyengat tajam, dan sinarnya masuk sempurna melalui jendela dapur. Aku sedang membersihkan meja ketika tiba-tiba mataku tertuju pada sesuatu di pojok ruangan. Sebuah bayangan hitam berdiri diam, membelakangi jendela. Aku merasakan dingin menusuk, padahal suhu di luar sangat panas. Aku berjalan pelan mendekati bayangan itu. Tapi begitu hampir sampai, ia menghilang begitu saja. Tak ada yang tersisa, hanya sudut dapur kosong tanpa jejak. Yang lebih aneh, meskipun tak terlihat lagi, aku masih mencium aroma aneh, kapur barus dan tanah basah yang menusuk hidungku. Aroma itu berbaur dengan bau bunga Kamboja yang kering dan sedikit busuk. Aku berdiri terpaku, merasa seperti disaksikan sesuatu yang tak kasat mata, tapi sangat nyata. Hari itu, siang yang harusnya terang dan aman, berubah menjadi salah satu momen paling mencekam dalam hidupku. Sejak malam ketiga di rumah itu, aku mulai menemukan bunga kantil putih segar, tergeletak di depan pintu rumah setiap pagi. Aneh sekali, karena aku yakin tak pernah membelinya atau meletakkannya. Bunga itu selalu dalam kondisi sempurna, putih, bersih dan harum semerbak, seperti baru dipetik dari kebun. Tapi yang lebih menyeramkan, setiap siang bunga itu berubah jadi abu. Bahkan saat ku sentuh perlahan, kelopak-kelopak halus itu langsung berderai menjadi debu yang terbang tertiup angin. Aku bertanya pada tetangga sebelah yang masih bertahan tinggal, dan mereka menatapku dengan wajah takut. "Itu tanda dia datang, tapi belum masuk," kata Ibu Sari dengan suara pelan. "Bunga kantil itu tanda tamu belum puas, belum selesai urusannya di dunia ini." Malam-malam berikutnya, aroma bunga kantil selalu tercium meski tak terlihat sumbernya. Bau manis tapi menusuk, bercampur dengan aroma tanah basah dan kapur. Barus aku merasa sedang dipantau, seperti ada yang menunggu di ambang pintu, ragu untuk melangkah masuk. Bunga kantil itu bukan sekadar bunga biasa. Ia adalah pesan. Dan pesan itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar seperti angin kencang. Pak Marno, tetangga sebelah rumahku yang selama ini masih bertahan, ditemukan meninggal dalam keadaan mengerikan di kamarnya. Saat aku tiba di rumahnya, tubuhnya tergantung di langit-langit, namun mulutnya robek hingga ke telinga, tampak seperti dicakar-cakar dengan penuh kesakitan. Tangannya sendiri terkepal di wajah, seakan berusaha menghapus sesuatu yang menempel di kulitnya, yang membuat bulu kudukku meremang. Di salah satu tangan Pak Marno tergenggam helai kafan putih, kusut dan penuh noda tanah basah. Warga yang melihat mengaku, sebelum kematian itu, Pak Marno sering berteriak sendiri dan terlihat seperti berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Aku melihatnya,
Sosok itu, katanya dengan mata melotot penuh ketakutan. Tali kafannya, dia belum lepas. Aku menatap helai kafan itu dengan ngeri. Seperti peringatan. Tamu yang tak diundang itu bukan hanya mengganggu, tapi sudah mulai membunuh. Malam berikutnya, ketukan itu datang lagi, tapi bukan hanya di rumahku. Ketukan itu mulai terdengar di semua rumah yang masih dihuni di kampung Langensari. Namun yang paling mengerikan, ketukan itu bukan berasal dari luar. Ia datang dari balik dinding, dari dalam lemari yang terkunci, bahkan dari loteng yang sudah lama tak terjamah. Aku pernah mencoba membuka lemari yang diketuk itu, tapi yang kutemukan hanya kegelapan dan hawa dingin yang menusuk. Di rumah tetangga sebelah, mereka mendengar ketukan di bawah ranjang dan di dalam langit-langit kamar mandi. Ada yang bahkan melaporkan mendengar suara napas berat dan suara bisikan halus di bantalnya saat hendak tidur. Ketukan itu seolah mencari sesuatu atau seseorang. Kepanikan mulai merebak. Sebagian warga sudah pasang penghalang di pintu dan jendela, tapi ketukan tetap datang dari tempat-tempat yang tak bisa dijangkau. Aku tahu ini bukan ketukan biasa. Ini adalah panggilan. Panggilan dari sesuatu yang berada di dalam rumah. Setelah malam-malam penuh ketakutan, kami memutuskan untuk memanggil seorang ustaz yang dikenal di desa sebelah. Kami berharap doa dan bacaan ayat suci dapat mengusir gangguan yang terus meneror kami. Saat ustaz mulai membaca doa dengan suara tenang namun penuh kekuatan, suasana di dalam rumah tiba-tiba berubah. Lampu yang tadinya terang mendadak padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, dari luar terdengar langkah berat dan seretan kasar, seperti kaki seseorang yang diseret di lantai. Aku dan tetangga yang hadir menahan napas, saling berpandangan penuh ketakutan. Ketika lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, aku melihat ustaz berdiri kaku di pojok ruangan, wajahnya kosong, dan mata tak lagi menunjukkan kehidupan. Dia diam membisu, seolah kesurupan sesuatu yang tak kasat mata. Salah seorang dari kami mencoba membangunkan ustaz, tapi tubuhnya tetap tak bereaksi. Aku tahu, gangguan ini bukan hal yang bisa diusir dengan mudah. Ada sesuatu yang lebih kuat dan gelap sedang mengikat tempat ini. Kabar yang kuterima membuat darahku beku. Ternyata, perempuan yang dianggap tamu itu tidak pernah dikubur utuh. Separuh tubuhnya hilang entah kemana. Warga lama menduga bagian tubuh itu diambil oleh orang-orang yang melakukan pesugihan hitam, mengorbankan jasad untuk mencari kekuatan gelap. Yang gentayangan di kampung ini bukanlah sosok lengkap, hanya setengah mayat yang terikat tali kafan, setengah tubuh yang terus merangkak dan memburu. Tapi setengah itu saja sudah cukup mengerikan. Ia bisa menyeret jiwa siapapun yang melihatnya terlalu lama. Membawa penderitaan dan kegilaan, aku merinding, membayangkan sosok yang tidak utuh itu, berjalan dalam gelap, dengan matanya yang kosong menembus kegelapan malam. Dan aku sadar, selama bagian tubuh itu belum ditemukan dan dikubur dengan benar, teror ini takkan pernah berhenti. Dalam waktu 3 hari, hampir seluruh penduduk kampung Langensari pergi meninggalkan rumah mereka dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Tapi anehnya, tak ada satupun kendaraan lewat atau terdengar suara mesin di jalan utama. Jalan keluar desa terasa seperti hilang, seolah terhapus oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mencoba naik motor mencari pertolongan, tapi semakin aku melaju, suasana makin aneh. Pepohonan di pinggir jalan berubah rapat, menutupi jalan seperti tembok hidup.
desa ini terasa terputus dari dunia luar, seperti kandang besar yang perlahan ditutup rapat-rapat. Aku terjebak di sini, sendiri, di kampung yang perlahan mati sebelum waktunya. Malam mulai turun, dan ketukan itu semakin keras, seakan merayakan kesendirianku. Aku sadar, ini bukan hanya tentang sosok itu lagi. Ini tentang kampung yang terperangkap dalam kutukan. Malam itu, aku terjaga. Tubuhku kaku tak bisa bergerak. Dalam gelap, terdengar suara napas berat dan pendek, seperti seseorang yang kelelahan dan berjuang untuk tetap hidup. Di ujung kasur, sosok itu muncul. Tubuhnya tak utuh, kain kafan yang membungkusnya basah dan berbau busuk seperti mayat yang membusuk hidup-hidup. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Ia menatapku langsung, menembus jiwa. Dengan suara serak dan penuh ancaman, dia berbisik, "Kau buka, maka aku masuk." Jantungku berdegup kencang. Aku merasakan hawa dingin membekukan seluruh tubuh. Malam itu aku tahu, aku bukan lagi tamu di rumah ini. Aku sudah menjadi bagian dari neraka yang tak terlihat. Aku akhirnya melarikan diri dari kampung itu, meninggalkan rumah, jalanan yang sepi, dan semua teror yang menghantuiku. Namun, 2 hari setelah tiba di kosan baru di kota, aku mulai merasakan hal-hal yang sama. Di depan pintu kamar kos, bunga kantil putih segar muncul lagi, seperti tanda yang tak diundang. Ketukan itu datang, perlahan, tepat di dinding kamar yang gelap. Aku menatap ke lantai, dan bayangan yang bergerak tidak wajar itu ada di sana. Aku tahu dia ikut aku. Bukan hanya sekadar penghantu desa, tapi entitas yang tidak membutuhkan kampung. Yang dia inginkan hanyalah satu, pintu yang terbuka. Aku menulis semua ini bukan supaya kau percaya atau jadi takut, tapi agar kau tahu, kalau suatu malam kau mendengar ketukan itu dan bau bunga kantil mulai tercium menyelinap ke hidungmu, berdoalah agar bukan kau yang membuka pintu untuknya. Jangan pernah menatap matanya, karena itu adalah jebakan yang membuatmu hilang arah. Dan jangan pernah buka pintu, karena sekali kau membuka jalan, dia tak akan pernah pergi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah tamu di rumah tersisa hingga akhir. Semoga cerita ini bisa membuatmu lebih waspada dan menghargai hal-hal yang tak terlihat di sekitar kita. Ingatlah, kadang yang paling menakutkan bukan hanya apa yang kita lihat, tapi yang diam-diam mengintai di balik pintu. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya aku bisa terus berbagi cerita-cerita seram lainnya. Jaga diri kalian baik-baik, dan jangan lupa, kalau suatu malam kau dengar ketukan dan bau bunga kantil, jangan pernah buka pintu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.